warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala hadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-suddi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mustafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih mengaruniakan kepada kita nikmat yang luar biasa, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga dengan nikmat iman dan nikmat Islam kita tahu diri bahwa di dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat persiapan untuk meninggal. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Rasulana Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ini mungkin pekan kedua terakhir insyaallah menjelang bulan suci Ramadan. Untuk pekan depan saya serahkan ke hadirin apakah kita lanjut fikih toharoh atau mungkin dengan material lain yang ada hubungannya dengan bulan suci Ramadan. Karena judulnya masih fikih toharoh, ya malam ini kita tetap melanjutkan materi yang sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemarin kita membahas tentang jenis-jenis air, yang dimana jenis air untuk bersuci itu terbagi 4. Suci di sini atau bersuci di sini maksudnya adalah sama 3 hal. Yang pertama untuk menghilangkan hadas kecil, yang kedua untuk menghilangkan hadas besar, dan yang ketiga untuk menghilangkan najis. Karena kalau 3 hal itu tidak dihilangkan, maka memang ibadah kita secara teori, secara fikih syar'i itu tidak sah. Oleh karena itu Nabi pernah berpesan, at-tahur miftahus shalah, bersuci itu adalah kunci daripada sholat. Jadi kalau sholat kita selama ini diyakini sesuai dengan aturan syarat dan rukun, tapi hasil dari sholat belum ada efeknya, belum ada imbasnya, ya berarti ada masalah dengan sebelum sholat, yaitu dengan wudunya. Kalau wudunya tak bermasalah, berarti ada masalah dengan airnya. Sedangkan dalam fikih kita yang sesuai aturan untuk menghilangkan hadas dan najis itu hanya air mutlak, bagian pertama yang kemarin kita sampaikan. Yang kedua, jadi yang kemarin itu yang pertama tahirun mutahhirun, air suci dan mensucikan, itu namanya air mutlak. Yang kedua yaitu tahirun mutahhirun makruhun, air yang suci tapi makruh, yaitu air yang terpapar oleh sinar matahari sehingga menjadi hangat atau panas air itu. Maka air itu disebut air musyamas. Sebetulnya sah dipakai bersuci, cuma sifatnya makruh. Kenapa bisa makruh? Karena bisa menimbulkan penyakit. Berarti mafhum muwafaqahnya bisa disimpulkan air yang kira-kira bisa menimbulkan penyakit itu makruh. Malam ini kita akan menjelaskan yang ketiga, yaitu tahirun ghairu mutahhirin, air yang suci tapi tidak mensucikan. Suci tapi tidak mensucikan.
Apa definisinya? Wahwal al-ma'ul musta'mal wal ma'ul mutaghayyir. Air yang suci tapi tidak dapat dijadikan untuk bersuci, baik untuk wudu, baik untuk mandi junub ataupun menghilangkan najis, itu tak sah, tapi suci airnya. Di sini ada dua. Yang pertama air musta'mal, yang kedua air mutaghayyir. Air musta'mal adalah wahwal ma'ul musta'mal fi raf'il hadasi au izalatin najsi au makna. Air musta'mal adalah air yang tidak boleh digunakan untuk menghilangkan hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar, dan juga jangan digunakan untuk menghilangkan najis, baik najis mughalladah, muhaffafah dan mutawassithah. Au maknaha atau semakna dengannya, semakna dengan hadas. Jadi ada Pak Bu yang air mustakmal yang semakna dengan menghilangkan hadas. Contohnya begini. Orang yang daimul hadas, orang yang hadasnya terus menerus, misalnya kalau kencing terus, ya kencingnya bukan kayak air mancur, bukan. Tes satu tetes lah kayak gitu ya. Kalau bahasa kita namanya itu beser gitu ya. Itu namanya daimul hadis. Atau yang kentut terus. Nah kalau ini saya belum pernah dengar gitu ya, belum pernah lihat. Gerak sedikit dud. Tapi kalau ada itu namanya daimul hadis. Daimul hadas. Daimul hadas. Nah orang yang demikian, yang punya penyakit begitu, biasanya penyakit orang tua, mohon maaf ya, yang sering hadas itu, karena memang tingkat cengkeraman remnya memang udah agak longgar gitu ya, entah karena kurang oli, entah karena harus ganti kampas atau apa, nggak tahu lah. Yang jelas nilai kontrol sama beser atau yang lain itu tidak bisa, tidak ada kontrol lagi. Nah kalau ini tetap ketika dia wudu gitu ya, walaupun bukan mirofil hadasi. Jadi Pak Bu yang punya penyakit beser atau punya penyakit yang hadasnya terus menerus, itu niatnya bukan nawaitu wudu'a lirofil hadasil asgori, jangan. Tapi nawaitu wudu'a istibahis sholati, niat aku wudu untuk diperbolehkan sholat. Beda ya. Kalau hadirin di sini rata-rata masih normal ya Pak ya untuk hadasnya ya, buang air besar, buang air kecil, tentu segala macam masih terkontrol ya Pak ya. Nah kalau kita rilofil hadasi, tapi kalau bagi mereka yang punya penyakit istibahis sholati, itu niatnya beda gitu ya, tapi tetap di hati. Nah jadi itu makna hadas yang lain. Tetap air bekas wudunya itu mustakmal, itu jangan dipakai lagi. Mungkin hadirin bertanya-tanya, kenapa lebay betul atau nggak penting banget kita memakai air bekas wudu sehingga ada air mustakmal. Di Arab sana sudah saya sampaikan beberapa kali, yang namanya air itu sangat berharga sekali. Bahkan Nabi sampai hemat, pernah Nabi sampai mandi bekas mandi junubnya Siti Aisyah. Tapi Nabi bukan mandi junub, mandi biasa. Sampai begitu, saking susahnya air. Jadi ini syariat yang memang yang disesuaikan dengan asal syariat itu agama Islam ya, dari sana ya. Di Mekah Madinah sana begitu. Memang air memang sangat berharga sekali, apalagi kalau konteks zaman dulu gitu ya. Kalau sekarang mungkin kita jijik ya menggunakan air bekas orang lain,
Tapi kalau zaman dulu kenapa tidak? Nah, jadi ada aturan mainnya cara memakai air mustama. Jadi air mustama itu Pak, selain 3 itu boleh. 3 itu kan tadi menghilangkan hadas kecil, wudu, menghilangkan hadas besar, mandi junub, dan menghilangkan najis. Nah, selain itu boleh digunakan. Bekas wudu Bapak boleh dipakai yang lain, cuci piring atau apalagi mandi biasa, nggak jadi masalah. Cuma kan kalau ukuran kita yang airnya melimpah kayak gimana ya? Kayak nggak ada air sama sekali gitu ya. Jadi ini konteksnya umum berarti ya. Zaman dulu, zaman sekarang, ya di Arab, ya di Indonesia, tapi dulu pokoknya adalah air mustama. Nah gitu. Kita kembali lagi. Jadi yang pertama tadi seperti yang daimul hadas. Hadas itu terus menerus. Yang kedua itu wudunya anak kecil, tetap itu kalau bekas wudunya airnya air istimewa, bekas pakai. Walaupun karena begini ya, al-amru bisyai'in amrun biwasailihi. Kewajiban sholat maka wajib wudu, kan begitu. Nah, kalau anak kecil kan tak wajib sholat, tapi syarat mengerjakan sholat anak kecil wajib wudu. Ulang lagi apa ya? Anak kecil yang belum balik memang belum wajib sholat. Berarti wudunya bukan karena kewajiban sholat, tapi karena syarat untuk melaksanakan sholat. Nah, walaupun anak kecil tidak wajib melaksanakan sholat, tapi tetap air wudunya ketika bekasnya itu namanya istimewa. Itu anak kecil. Yang selanjutnya, atau mandi junub yang tak ada hubungannya dengan ibadah. Memang ada mandi junub yang tak ada hubungannya dengan ibadah? Ada. Seorang wanita ahli kitab zaman sekarang wallahualam entah ada atau tidak, saya kurang tahu. Seorang perempuan yang ahli kitab gitu ya, berarti non muslim ya. Ketika dia punya suami seorang muslim, yang namanya suami istri kan ada menggauli ya Pak ya. Ketika si istrinya itu yang non muslim itu haid, kan gitu. Setelah beres haid apa kewajibannya? Mandi junub. Nah, mandi junubnya wanita ahli kitab itu bukan karena untuk ibadah, tapi karena untuk memperbolehkan suaminya bergaul. Jadi hati-hati Pak, Bapak kalau sekarang masih produktif, istri misalnya dalam keadaan haid belum mandi junub, hubungan itu jadi haram. Itu maksudnya. Jadi sekali lagi, boleh hubungan suami istri kalau sudah mandi junub dua-duanya. Nah, gitu. Jadi apa ya? Kalau kondisi haid ya maksud saya, kondisi haid. Nah, perempuan yang mandi junub yang ahli kitab, ketika dia mandi junub tetap air yang dia pakai ketika terciprat itu namanya air mustamal. Itu yang dimaksud dengan firaqil hadasi au ijalatin nasi au manaha. Idza lam yataghayyar, apabila tidak berubah, nah gitu ya, bahwa tahirun itu suci. Jadi begini, apabila ketika kita mandi junub atau wudu, cipratan airnya kena bak, gitu ya, tapi baknya itu lebih dari 20, itu tak masalah, silakan pakai. Mau dipakai wudu, mau dipakai junub, mau dipakai hilangkan najis, nggak jadi masalah. Tapi kalau baknya kurang dari 2 kula, ada cipratan dari air istimewa, nah itu yang jadi masalah. Tak boleh dipakai junub, tak boleh dipakai wudu, dan tak boleh dipakai menghilangkan najis. Maka kalau kita kira-kira baknya kurang dari 2 kula, mendingan wudu pakai keran saja. Karena kalau pakai keran itu terjamin, insya Allah tidak
tidak terkena dengan air istimam. Tapi hati-hati juga, ada yang wudhu seperti begini Pak, wudhu gitu ya, terus lepas. Nah ini udah istimam nih, sedangkan ini belum terjamah dengan air. Makanya wudhu itu kalau kira-kira belum merata terus saja begini. Selama pokoknya jangan sampai terlepas antara telapak tangan dengan wajah. Nah gitu ya. Misalnya wudhu dengan satu botol ini, kan begini. Asal tergenang boleh, nah gini aja terus sampai seluruh wajah. Kalau misalnya wudhunya segini, lepas terus segini, nah itu udah istimewa itu namanya. Karena masih bekas dari wajah, sedangkan ini belum kena air. Itu konteksnya kalau wudhu pakai aqua gitu ya. Kalau wudhu pakai keran, insya Allah aman. Baik, apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Di sini Rasulullah SAW bersabda, "Khalaqallahu al-ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'in illa ma ghayru ta'amahu aw rihahu." Allah telah menciptakan air yang suci dan tidak akan terkena najis atau tidak terkena istimam atau tidak terkena mustaghyar kalau airnya itu tidak berubah. Tidak berubah gimana? Baik rupanya, warnanya, atau wangi, bukan wangi apa? Baunya atau rasanya, atau lebih daripada 2 bulan. Jadi aturannya seperti itu. Yang selanjutnya ada ini namanya asar dari para sahabat. Li'anna sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, sesungguhnya para sahabat Nabi ma'a syiddati i'tinaihim biddin, karena saking menjaganya ajaran agama, maka mereka tidak yajma'unahu, mengumpulkan air, liyatawaddau, untuk berwudu, bihi sanian, yang kedua. Maksudnya kedua itu adalah air mustamam. Wudu pertama itu kan wudu yang wajib, wudu kedua itu baru sunat gitu ya. Jadi tidak memakai air wudu yang kedua bekas orang lain. Jadi tidak pernah terjadi zaman sahabat. Walau kana dalika sa'idan li fi'lihi, karena kalau mereka melakukan terjadi, mungkin mereka ya mengerjakan ya. Jadi selama para sahabat Nabi itu tak pernah ditemukan satu orang pun pernah memakai air yang kedua atau air istimam. Itu dalilnya. Nah sekarang apa syarat daripada air istimam, atau ciri-ciri air istimam? Nah, itu gitu ya. Atau sebelum saya sampaikan ciri-ciri air istimam, barangkali ibu bapak ada yang disampaikan atau ada yang ditanyakan, silakan. Silakan Bani. Kalau tadi kodok yang terkait dengan air, kalau jadi gini, yang wajib itu yang pertama basuhan. Wudu kita kan 3 kali apa ya? Wajah 3 kali, tangan 3 kali, musaf kepala 3 kali, kan gitu. Yang wajib itu yang basuhan pertama, itulah yang air istimam, gitu maksudnya. Maksud saya tadi tentang wajah, konteksnya ketika kita wudu dengan air sedikit, dimasukkan ke tangan. Ketika kita wudu, ini kan masih kering, belum kena air, berarti belum sah nih. Kita udah ngangkat, masuk ke sini, nah itu udah istimam. Karena kesininya pertama, jadinya yang bekas yang pertama itu istimam namanya. Jadi kalau mau air yang sedikit, ini terus aja dibasuh wajahnya sampai merata, jangan dulu dilepas tangannya. Karena kalau dilepas ini buka terus ke sini, nah itu jadi istimam.
Gitu Pak Haji. Tangan pun sama. Ketika tangan begini, ini konteks air sedikit ya, bukan keran. Kalau keran main cerita. Begini misalnya ya, kita langsung begini. Nah, terpisah kan, ada jeda kan, itu istimewa namanya. Nah gitu. Jadi hati-hati, udah tak sah wudhunya kalau kondisi begitu. Ya memang. Tentang tadi yang orang tua yang yang penyakitan, baik dia angin maupun dia kencing ya, pokoknya set. Ya, dia itu sholatnya apakah sholat fardu satu kali? Nanti kalau yang sunat dan sunat juga harus berdoa gitu. Ya. Baik. Untuk yang orang tua zaimul hadas itu satu kali wudu sama dengan satu kali sholat fardu. Kalau untuk sholat sunat itu bisa berkali-kali. Untuk yang zaimul hadas. Tapi kalau untuk sholat fardu itu satu kali sholat, satu kali wudu. Setelah wudu walaupun air tetap netes. Nah kalau sekarang kan agak mudah gitu ya, tinggal pakai pamper dah aman lah. Kalau zaman dulu itu jangan salah, kalau masuk masjid udah susah tuh, karena bisa aja kan menetes kemana gitu ya. Apalagi perempuan yang head misalnya dulu kan nggak ada pembalut, itu kan dikhawatirkan yang khafat kalau bisa menetes baik darah headnya atau air kencingnya. Makanya kalau zaman sekarang mungkin tidak terlalu sulit. Jadi pakai pampers gitu ya. Setelah wudu walaupun air terus netes apa-apa, langsung sholat. Udah sholat gitu ya, mau sunat ya udah berarti wudu lagi, silakan sunat beberapa kali, begitu ketentuannya. Ada keringanan Ustaz? Kalau untuk fardu pokoknya sekali aja, sekali wudu sekali sholat. Bukan si pempros tadi Ustaz? Oh itu kan namanya darurat, itu kan karena madarat, karena penyakit bukan keinginan dia, gitu ya. Karena bukan keinginan dia nggak jadi masalah. Gitu. Namanya darurat gitu lah ya. Sampai berapa kali sholat itu pempros tadi? Ya diukur sama kita lah. Kira-kira kalau sampai terjadi kebocoran itu kira-kira berapa lama durasi waktunya? Begitu saja. Yang jelas jarang saya dengar biasa itu sampai mancur terus, jarang lah. Tak mungkin habislah cairan tubuh kalau gitu ya. Biasanya setetes gitu. Biasa gitu. Yang jelas untuk zaman sekarang, alhamdulillah wasyukurillah kita ditakdirkan di zaman yang serba mudah gitu ya. Jadi tak ada alasan lagi untuk meninggalkan ibadah. Ibu-ibu barangkali ada? Ya. Baik. Nah, ibu-ibu juga hati-hati. Air istimal, kalau kemarin saya menjelaskan tentang air yang dipakai untuk mencuci baju lewat mesin cuci ya. Nah itu hati-hati juga, kadang-kadang sudah diangkat, masukkan lagi yang baru itu istimal udah nggak sah lagi tuh, gitu ya. Jadi harus satu kali masukkan dulu kainnya secukupnya, terus datangkan air, gitu ya, datangkan air, terus digoyang sedikit berapa putaran, keluarkan airnya, baru silakan cuci pakai sabun. Begitu. Istimal pun demikian, hati-hati jangan menggunakan air bekas cuci baju yang bajunya itu bernajis, gitu ya. Yang bernajis, kalau tak najis nggak jadi masalah, gitu ya. Baik, dalam kitab I'anatul Talibin juz 1 halaman 28, wa'lam, ketahuilah oleh kalian, begitu kata Imam Ad-Dimyati As-Sayyid Abu Bakar dalam kitab I'anatul Talibin. Anna syurutul istimal, syarat air menjadi istimal itu arba'atun, ada 4. Jadi kita coba telisik gitu ya, coba kita teliti air istimal itu setidaknya ada 4 ciri, gitu ya. Yang pertama, kullatul ma, air sedikit, itu yakinlah bakal jadi air istimal. Air sedikit itu sama dengan 2 kula lebih.
atau 270 liter atau kira-kira 20 galon. Sekarang silakan Bapak Ibu ukur bak di rumah, kira-kira ada nggak seukuran 270 liter atau 19 sampai 20 galon, itu aja. Kalau tidak, hati-hati, akan menimbulkan air istiqmal. Kalau kira-kira baknya kecil, mendingan pakai shower aja lah, mohon maaf ya. Kalau bisa mendingan pakai shower aja lah. Karena ketika mandi pakai ada gayungnya, pas terus masih ada, itu nggak ada. Saya gini aja, di sini ada bak yang lebih dari 2 bulan nggak kira-kira di komplek ini? Kalau ada, alhamdulillah ya, berarti tak khawatir lagi. Gayungnya perlu. Tetap apa itu aja. Lagi gelas aja. Gelas ya. Gini Pak, maksudnya begini. Kita kan ini pakai bak nih. Kalau baknya rendah itu sangat memungkinkan sekali jadi istiqmal gitu ya. Nah, oke, pakai gelas. Ini kalau mandi junub kan bagusnya kan dari kepala dulu kan, gitu ya. Ini ada air ciprat ke sini kan, mungkin nggak? Sangat mungkin kalau baknya rendah. Setelah kita guyur dengan air, kira-kira semua badan kena air nggak? Kalau sekali itu nggak mungkin kena air semua. Kita ambil lagi kan. Nah ini udah istimewa nih, itu maksudnya. Hati-hati. Berarti selama ini seandainya kalau terjadi ya bersuci kita, ya ini menurut mazhab Imam Syafi'i ya, kita tidak bermain di mazhab yang lain karena terlalu banyak itulah pendapat. Jadi ketika guyuran pertama, ini guyuran pertama itu yang wajib tuh. Nah ini kan terciprat ke sini nih. Kalau lebih dari 2 bulan tak masalah, hantam aja tadi masalah. Gitu ya. Mau gini juga kan jadi masalah. Tapi kalau kurang dari bulan mau tidak mau, mungkin harus hati-hati, harus jauh gitu. Mungkin gitu ya. Nah, gitu. Itu yang pertama ya. Jadi hati-hati bagi mereka yang punya bak seukuran kurang dari 2 bulan atau kurang dari 270 liter atau kurang dari 19 galon setengah atau 20 galon lah kita genapkan. Nah gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, wastimaluhu, sebentar, wastimaluhu bima la budda minhu. Yang kedua adalah basuhan pertama yang wajib. Jadi ketika Bapak Ibu mandi, tadi saya sudah jelaskan ciri air istimewa itu adalah basuhan pertama, bukan basuhan kedua. Bilasan pertama, bukan bilasan kedua. Ketika wudhu ini basuhan pertama. Ketika tangan ini basuhan pertama. Itu yang wajib, itu yang istimewa. Kalau yang kedua, ketiga itu bukan istimewa lagi. Silakan dipakai wudhu lagi. Contoh, misalnya saya wudhu, yang pertama nggak usah tampung, itu istimewa. Tapi yang kedua boleh ditampung. Nah itu nggak jadi masalah. Bisa dipahami ya. Jadi basuhan pertama itu yang istimewa, bekas pakai. Basuhan kedua ketiga itu bukan istimewa. Itu cirinya. Yang ketiga, wa ayyan fasila anil udwi, dan terpisah dari anggota. Tadi yang ditanyakan Pak Haji ya, ketika wudhu harus terus nempel. Kalau terpisah ke sini, nah itu istimewa namanya. Nah, itu. Jadi posisinya itu harus melekat, nempel terus di anggota wudhu,
Jangan sampai ada jeda, jangan ada sampai terpisah. Gitu ya, terpisah antara yang ngebasuh dengan yang dibasuh, gitu ya. Itu yang ketiga. Selanjutnya yang keempat, wa adamu niyatil i'tirafi bi mahaliha. Dan tidak ada niat ketika ngambil air untuk basuhan pertama. Maksudnya begini, ini kurang dari 2 kulah ya. Kita boleh wudhu pakai tangan begini Pak. Ketika diangkat, kira-kira ada tetesan nggak ke sini? Pasti ada ya, karena kan air nggak mungkin ke bawah semua. Kalau begini, ya Pak, ya Bu, kita tidak ada niat untuk membersihkan tangan, gitu ya. Tidak ada niat, ada niat, tidak ada niat, maka walaupun netesnya banyak, itu bukan istimam. Tapi kalau kita niatnya, sekalian cuci tangan lah, maksudnya wudhu misalnya ya, netes, itu namanya istimam. Jadi tergantung niat atau tidak, gitu ya. Kenapa saya mencontohkan ini? Karena di beberapa kondisi itu bisa saja kita wudhu dengan air yang sedikit, gitu ya. Misalnya kita lagi di perjalanan, tak ada air, cuma ada air 1 gayung saja. Kita ini misalkan gayung ya, ini terlalu besar kalau gayung. Jadi boleh 1 tangan, boleh 2 tangan. Ketika ngambil 1 tangan atau 2 tangan nyentuh air, jangan ada niat ngebasuh tangan, ya. Tapi niatnya ngebasuh wajah. Dengan catatan ya, usahakan ketika membasuh wajah, setelah wajah kena air, jangan sampai terciprat ke wajah ini, karena ini jadi statusnya nanti istimam ketika dipakai apa? Cuci tangan gitu. Jadi cuci tangannya jadi sah gitu maksudnya. Itu yang keempat ya. Nah itu istimam namanya. Ada? Ya cuma 4. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tadi saya sampaikan tahurun ghairu mutahhirin, air suci tapi tidak mensucikan. Ada 2. Yang pertama yang barusan kita bahas, isti'mal, dan yang kedua adalah air mutaghayyir. Apa itu air mutaghayyir? Air mutaghayyir adalah air al-khalitahu minat takhiratu. Air mutaghayyir itu adalah air yang berubah. Asalnya air mutlak, air murni, berubah jadi air yang lain, seperti air sabun, air sampo dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi yang terbiasa mandi junub dengan sampo, dengan sabun, kalau bisa jangan pakai sabun, jangan pakai sampo. Kalau mandi junub khusus. Kalau mandi biasa silakan aja. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita tahap pertama boleh mandi junub dulu dengan air murni, gitu ya. Setelah terbilas semua, merata semua, diyakini semua udah kena air, dah selesai, niatkan beres mandi junub, niatkan beres. Boleh dengan doa dalam hati, karena kalau doa di kamar mandi itu nggak boleh terucap, gitu ya. Boleh doa dalam hati. Nah, setelah beres junub, silakan bebas mau mandi sepuasnya, pakai sabun, pakai sampo, silakan. Jadi air mutaghayyir itu jangan sampai air terkena unsur benda yang lain seperti sabun, sampo dan sebagainya. Dalam kitab Al-Ibna yang ditulis oleh Imam Abu Syuja, yaitu nama lainnya Khatib Asy'arbini, itu memberikan 6 syarat atau 6 ciri daripada air mutaghayyir. Yang pertama, tahallud bit tahir,
air tersebut, air murni, jangan sampai tercampur dengan benda suci yang lain seperti sabun, daun-daunan, susu, kopi dan sebagainya. Contoh, ini misalnya air kurang dari 2 gula, gitu ya. Bapak masukkan sampo 1 tetes, gitu. Kira-kira 1 tetes, silakan dicium, bau sampo enggak? Silakan dirasa, terasa sampo enggak? Silakan lihat, kelihatan warna sampo enggak? Nah, ini air mutagoyir, nggak bisa dipakai untuk membersihkan najis, nggak bisa dipakai untuk wudu, nggak bisa dipakai untuk mandi junub, begitu maksudnya. Atau air daun-daunan seperti daun sirih, daun apa lagi yang suka dipakai mandi itu? Daun serai, jahe, itu nggak boleh, harus air murni pokoknya. Terserah gimana caranya. Nah gitu ya. Kemarin ada yang nanya gimana kalau yang banjir, siapa namanya? PRT kalau saya. Oh iya. Nah itu nanti ada PRT. Kalau yang tercampur tanah itu nggak jadi masalah. Ya. Kalau tercampur. Tapi kita masih membahas at-takhallud bit-tahhir. Jadi air suci yang udah tercampur dan tercampurnya tidak bisa dipisahkan. Kalau pasir masih bisa dipisahkan, Pak, silakan cek, mengendap ya. Tapi kalau sabun, kalau sampo, kalau jahe, serai itu bisa nggak dipisahkan kira-kira? Sampai lama pun nggak bisa dipisahkan. Itu yang mutagoyir. Tapi kalau bisa dipisahkan tak jadi masalah, gitu ya. Misalnya semen nih, masukkan di sini. Kalau dia surut, apa istilahnya? Kalau mengendap. mengendap, berarti kan atasnya masih air itu kan? Masih air bening kan? Itu kan jadi masalah, silakan aja. Asal tetap lawanuhu, warihuhu, warnanya, baunya dan rasanya. Walaupun bening, tetap 3 hal itu diwajibkan gitu ya. Apakah berubah warnanya, apakah berubah baunya, apakah berubah rasanya. Itu air mutagoyir. Itu tak sah dijadikan wudu, tak sah dijadikan junub, tak sah dijadikan untuk menghilangkan najis. Kalau untuk yang lain sah, cuci piring silakan, mandi biasa silakan. Nah gitu ya. Ini kita berbicara tentang 3 hal saja: wudu, junub, dan menghilangkan najis. Itu yang pertama. Terus misalnya bapak lagi minum kopi, terkena tai ayam, dibasuh sama air kopi, mentang-mentang dia udah banyak kopi, itu tak sah. Sampai kapanpun tetap najis. Walaupun secara dohir bersih, tetap nggak bisa, karena itu air mutagoyir. Harus dengan air murni, air mutlak yang kemarin kita bahas berapa? 8 ya kalau nggak salah ya, dengan air redam kalau nggak salah ya. Baik. Ustaz, ulangan Ustaz, saya mau buat definisi air mutagoyir. Definisi air mutagoyir ya. Baik. Jadi definisinya begini. Wal mutaghayyiru, dan air mutaghayir bima khalaqahu minat tahirati, dia berubah bukan kesucian ya, dia berubah fungsi untuk mensucikannya dengan barang-barang yang suci atau barang-barang yang lain. Jadi air mutlak gara-gara ada unsur lain jadi berubah. Baik barang berubahnya itu karena barang yang suci, susu suci kan, kopi suci, serai suci, tapi itu jadi mutagoyir. Kalau dengan barang najis itu lain cerita, justru jadi mutan najis, lain cerita lagi, karena kita lagi membicarakan air. Itu nomor 6 kalau nggak salah.
Jadi air yang tidak tercampur selain tanah dan garam itu selama tidak tercampur dengan air tanah dan garam itu mutaghayyir. Tapi kalau tercampur dengan tanah atau garam itu air mutlak boleh bersuci. Nah, gitu ya. Itu nanti nomor 6. Kita sekarang masih nomor 1. Yang kedua, at-taghayyur as-sifat. Terjadi perubahan salah satu atau lebih daripada 3 sifat air: warna, rasa, atau bau. Nah, berarti ini yang kedua adalah yang kata kuncinya. Ibu punya air, tersentuh dengan benda yang lain. Kalau rasanya, baunya, dan warnanya tidak berubah, suci dan bisa mensucikan. Tapi kalau warnanya dan baunya dan rasanya berubah, maka itu tidak bisa dijadikan untuk bersuci. Baik, kita percepat. Yang keberapa barusan? Yang kedua. Yang ketiga, at-tashakkul at-taghayyur. Perubahannya terlihat nyata, bukan samar. Jadi rasa, bau, dan warnanya itu memang harus kelihatan jelas dengan panca indera, gitu ya. Masuk air jus, kelihatan jusnya, gitu ya. Masuk air rebusan jengkol, kerasa jengkolnya. Itu mutaghayyir namanya. Nah, itu ya. Bapak ibu mentang-mentang kaya raya cuci najis sama air kaldu ayam misalnya. Walaupun bersih, mohon maaf, itu tetap najis. Nah, gitu ya. Karena apa? Itu baunya dapat perubahan, rasanya jauh lah rasa air biasa dengan air kaldu kan. Apalagi warnanya kelihatan kan gitu. Nah, jadi di sini terjadi perubahan itu jelas oleh panca indera. Bagaimana kalau samar-samar? Samar-samar seperti apa ya? Kaporit tuh, atau klorin yang dipakai PDAM untuk menjernihkan air ya. Nah, itu samar-samar, itu nggak jadi masalah. Bahkan ijma ulama itu menyepakati bahwa air ledeng walaupun tercampur dengan klorin, tercampur dengan kaforit, itu sifatnya untuk membunuh kuman, untuk menghilangkan penyakit. Itu sudah disepakati oleh para ulama, itu tidak jadi masalah. Kenapa tidak ada zaman Nabi? Ya mana ada ledeng zaman Nabi, kan begitu ya. Nah, itu untuk at-tashakkul at-taghayyur. Yang keempat, al-sawbu al-ismu. Menghilangkan nama air mutlak. Jadi penamaannya jadi berubah. Masukkan air, gitu ya. Misalnya ngambil air sumur, air sumur. Masuk sabun 2 tetes, 3 tetes sampai berbuih. Nah, ini bukan air mutlak lagi, namanya air sabun. Jadi perubahan nama itu namanya air mutaghayyir. Makanya sekali lagi, tidak boleh junub pakai sampo, tidak boleh junub pakai sabun. Kenapa? Karena mutaghayyir. Seperti halnya kemarin, nggak boleh cuci baju pakai sabun kalau bajunya najis. Misal, Pak Bu, kira-kira masuk ke mesin cuci baju kita ada najisnya nggak kira-kira? Kita bukan tentang kotor ya, tentang najis. Ada najis nggak kira-kira? Baik najis mukhafafah, mutawassithah, atau mughalladhah, ada rangka lah ya. Kalau ada najis ketika air masuk, gitu ya. Contoh, kalau Bapak masuk air dulu, gitu ya, masuk air dulu, ini misalnya tidak najis, masuk. Yang kedua ini najis,
masuk. Nah ini semuanya jadi najis. Kan begitu gambarannya. Kalau airnya kurang dari 2 kula. Kalau mesin cuci itu pasti kurang daripada 2 kula, pasti itu. Nah caranya adalah masukkan dulu baju atau apapun pakaian, datangkan air. Biasanya kan air kita pakai selang ya biasanya. Lu pakai selang nggak? Nah pakai selang. Jadi pakaian dulu masuk, baru pakai selang, gitu ya. Pakai selang. Udah gitu putar sebentar, putar aja kira-kira 1 menit aja, gitu ya. Buang lagi airnya. Udah suci tuh. Masalah kotor atau enggak itu nggak jadi masalah. Yang penting kita menyuci najis kan, bersuci atas najis, bukan masalah membersihkan kotoran, bukan. Setelah beres, ini jadi suci semua. Oh masih kotor, oh kalau udah kotor silakan, bebas. Mau pakai deterjen, mau pakai sabun colek, terserah, bebas. Yang penting sudah suci. Yang salah itu kita air masuk semua, udah najis semua, kan gitu ya. Nah saya kemarin menyampaikan yang suka laundry itu kira-kira begitu nggak proses mencucinya? Kira-kira kain dulu, baru datangkan air, proses, buang air, nah, terus baru dicuci, gitu nggak kira-kira? Kalau nggak gitu berarti kalau menurut mazhab Imam Syafi'i ketika dipakai sholat itu tidak sah. Gitu ya. Baik yang nomor berapa sekarang? Nomor 5. Laisa min muqadiratil alma. Benda yang bercampur tersebut bukanlah benda yang lazim atau sulit dipisahkan dari air. Maksudnya begini, selagi benda itu bukan tanah, bukan lumut atau berdiam lama di wadah, gitu ya, secara alami itu bukan air mutaghayyir. Contoh, ada kolamnya dibiarkan sampai hijau, gitu ya. Itu kalau menurut awal pendapat syar'i itu masih air suci, karena perubahannya alami dengan sendirinya. Tapi kalau misalnya dikasih dikasih bahan kimia atau limbah, nah itu baru air mutaghayyir. Jadi yang kelima ini adalah airnya yang berubah sendiri, itu tidak masalah. Tapi kalau berubahnya ada campur tangan manusia, itu berarti termasuk air mutaghayyir. Ya, yang terakhir yang keenam, wa yakuna yughayyiru biturabi wala milhan, dan asal bukan tanah dan bukan garam, itu air mutaghayyir. Perubahan warnanya bukan karena tanah atau bukan karena garam, itu namanya mutaghayyir. Tapi kalau misalnya ibu punya air satu gini kurang dari 2 kolam, masukkan garam, nah itu boleh dipakai wudu, boleh dipakai junub, gitu ya. Karena garam dengan tanah tak jadi masalah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebetulnya banyak yang saya sampaikan, tapi ya waktu mungkin tidak memungkinkan. Cukup ya Imam ya? Tanya juga. Oh boleh silakan. Satu aja. Ya, tapi kan mengenai air yang nggak cukup 2 bulan. Ya. Kebanyakan di Perumnas ini kan banyak nggak sampai seperti itu. Jadi kalau seandainya ini digunakan untuk mandi junub, sementara dia punya tandon, jadi di bak itu dialirkan, apakah itu boleh digunakan? Apakah airnya? Begini, tandon itu lebih dari 2 bulan ya? Ya. Lebih ya? 1 ton. Ketika dialirkan ke bak, baknya ukuran 2 bulan enggak? Enggak sampai. Enggak. Nah, itu yang jadi masalah, karena yang dipakai yang di bak bukan di tandon kan? Kecuali tandon sama bak berdampingan dan airnya tersambung, itu 2 bulan namanya. Walaupun Ya. kerannya dihidupkan ke situ. Ya karena terpisah masalahnya. Walaupun kerannya nyambung,
itu ada syarat air mutan najis atau air mutan hujan bisa suci kalau digabungkan dua wadah antara bak dengan tandon gitu ya. Ini kan terpisah dalam pengertian air tandon di atas, air bak di bawah. Jadi yang kita fokus adalah kita ngambil air di tandonnya atau di baknya. Nah itu fokusnya itu di baknya itu. Itu pun menurut mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhab yang lain mungkin berbeda gitu ya, karena ini masih banyak perbedaan pendapat. Tapi solusinya kalau dari tandon itu dikasih keran atau shower sah ya? Kalau shower jelas nggak jadi masalah. Kalau shower apanya yang terciprat, apanya yang sama, apanya yang menandai ada gitu ya, karena kan langsung gitu ya. Kalau ini kan bak itu kan penampungan kan. Kalau shower itu kan bukan penampungan, langsung. Nah itu ya. Jadi gimana Ibu Bapak untuk minggu depan, apakah kita lanjut dengan air mutan najis atau kita ada tema yang lain? Atau tentang Ramadan aja? Boleh ya Pak Imam ya? Hadirin, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Insya Allah pekan depan kita tentang fikih Ramadan sepintas saja ya. Alhamdulillah. Sekian dan demikian. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.